Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini bertemu lagi dengan saya di mata kuliah kultur jaringan. Materi kesekian mengenai jenis media yang digunakan untuk kultur jaringan tanaman. Keberhasilan dalam teknologi serta penggunaan metode in vitro terutama disebabkan oleh pengetahuan kita dalam menentukan kebutuhan hara untuk sel dan jaringan. Nah, hal ini termaktub dalam penggunaan media kultur. Media yang digunakan untuk kultur in vitro atau kultur jaringan dapat berupa dua jenis. Yang pertama adalah media padat dan satu lagi media cair. Media padat biasanya digunakan untuk menghasilkan kalus yang nantinya diinduksi membentuk tanaman yang lengkap, disebut juga planet. Sedangkan media cair biasanya digunakan untuk kultur sel, karena sel lebih ringan daripada air, sehingga dibutuhkan untuk mengambang. Apa yang dilakukan oleh tanaman pada kultur jaringan tanaman? Artinya, apa yang terjadi pada tanaman jika kita melakukan kultur jaringan? Ada beberapa hal. Yang pertama, sel tanaman akan terdediferensiasi. Dediferensiasi di sini, sel akan kembali membentuk kalus yang belum spesifik kerjanya. Disebut dediferensiasi. Kemudian, pembelahan sel tanaman. Terjadi pembelahan sel tanaman adalah diploid, maka akan membelah menjadi haploid atau N. Lalu pembelahan sel ada dua seperti yang sudah kita bahas, ada mitosis dan meiosis. Kromosom menduplikasikan diri dan membentuk klon pada mitosis, sedangkan pada meiosis terjadi pembentukan sel seks atau sel kelamin, 2N menjadi 1N atau N. Nah, berikut beberapa macam media dasar yang paling sering digunakan pada kultur jaringan. Yang paling sering adalah media MS atau Murashige N-scope, digunakan hampir untuk semua tanaman dari jenis yang berbeda. Kemudian media B5 atau gambok untuk kultur suspensi sel kedelai, alfalfa, dan kacang-kacangan. Kemudian medium white yang memiliki atau mengandung garam mineral dengan konsentrasi rendah untuk kultur akar. Lalu Viwi media untuk kultur anggrek, Nits and Nits untuk kultur sel dan tepung sari pada padi terutama, lalu Seng Hildebrand untuk kultur jaringan tanaman monokotil, lalu WPM atau Woody Plant Medium untuk kultur jaringan tanaman berkayu, media N6 untuk padi, dan New Phalaenopsis untuk kultur anggrek. Komponen utama penyusun media kultur. Ada beberapa komponen yang menentukan keberhasilan kultur jaringan melalui medianya. Yang pertama, garam mineral. Garam mineral dalam bentuk hara makro dan hara mikro, lalu sumber karbon, biasanya digunakan glukosa dan sukosa. Vitamin, ada tiamin, pyridoksin, asam nikotinat, dan myoinositol. Kemudian tak kalah penting adalah pengatur tumbuh atau ZPT untuk menginduksi pembelahan sel. Biasanya dari golongan auksin dan dari golongan sitokinin. Dan lalu ada pelengkap organik dapat merangsang laju pertumbuhan sel. Sebenarnya ada satu komponen lagi di sini, yaitu bahan pemadat. Bahan pemadat kita gunakan adalah agar. Kita bahas satu-satu tentang garam mineral terlebih dahulu. Keperluan garam anorganik dalam jaringan hampir sama dengan tanaman utuh. Oleh karenanya, jumlah yang dibutuhkan tanaman utuh, maka kita gunakan juga untuk jaringan, untuk kultur jaringan ini. Setidaknya ada 16 unsur yang diperlukan agar pertumbuhan normal, terdiri dari unsur esensial makro dan mikro. Konsentrasi optimal sangat bervariasi tiap tanaman.
Oh, sorry. Oke. Konsentrasi optimal dari tiap komponen untuk mencapai kecepatan pertumbuhan yang maksimal sangat bervariasi. Nah, unsur mikro dan makro diberikan dalam bentuk garam anorganik pada media. Larutan garam makro yang konsentrasi rendah lebih baik daripada media dengan konsentrasi tinggi, karena yang kita kulturkan adalah jaringan, sehingga jika konsentrasinya tinggi, maka akan terjadi deteriorasi sel. Pertama, unsur makro. Unsur makro terdiri dari 9 unsur. Yang pertama CHONSPK CAMG, mohon diingat, unsur CHO terdapat di udara. Unsur NPK merupakan unsur yang mutlak dan harus tersedia, sedangkan S, CA, dan Mg boleh ada, boleh tidak. Namun karena fungsinya untuk mendukung pertumbuhan jaringan, maka lebih baik unsur tersebut juga kita masukkan ke dalam media kultur. Nah, unsur makro biasanya diberikan pada media dalam bentuk senyawa. Dalam bentuk senyawa ini bukan dalam bentuk tunggal ya. Kalau ini CHONSPK CAMG maksudnya dalam bentuk tunggal. Jika dalam bentuk senyawa, maka dia sudah bergabung dengan senyawa lain. Contohnya seperti ini. Senyawa yang kita masukkan ke dalam media. Kalium nitrat, amonium nitrat, kalsium nitrat tetrahydrus, natrium nitrat, dan lain. Ma! Unsur hara mikro yang kita pakai di media kultur jaringan seperti klor, boron, molibdenum, mangan, cuprum, besi, zinc, dan kobalt diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, tentunya juga dalam bentuk senyawa yang telah bergabung dengan senyawa lainnya, seperti mangan sulfat, tetrahydrus, hingga vel tartaret. Lalu, komponen yang kedua yang harus ada dalam media kultur jaringan adalah sumber karbon. Nah, sukrosa menjadi sumber karbon yang paling baik dalam bagi jenis gula untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang kita kulturkan. Nah, sebagai contoh dalam kultur kalus dan pucuk, konsentrasi optimum dari sukrosa ini adalah 2-4%. Atau 20 gram per liternya, 20 sampai 40 gram per liter. Sedangkan pada kultur embrio mencapai 12% atau sekitar 120 gram per liter media. Selain sumber energi, gula atau sukrosa ini berfungsi sebagai untuk mengatur tekanan osmotik media, sehingga unsur hara yang tadi, unsur hara makro dan mikro, dapat teruptake oleh eksplan yang kita tanam. Selain daripada garam mineral, garam anorganik, dan sumber karbon, lalu komponen ketiga yang paling baik adalah vitamin. Vitamin berupa tiamin atau B1, lalu ada pyridoxine B6, myoinositol, vitamin E juga, dan fungsi dari vitamin ini adalah untuk mengurangi adanya browning atau pencoklatan pada permukaan irisan jaringan karena reaksi oksidasi senyawa polifenol menjadi quinon yang berwarna coklat. Nah, karena begini, eksplan yang kita tanam itu pasti terjadi pelukaan. Apakah pucuk yang kita ambil pasti ada pelukaan. Nah, luka ini akan mengeluarkan fenol, dan jika tidak ada vitamin, maka fenol ini akan teroksidasi dengan udara dan nanti akan mengubah eksplan tersebut menjadi coklat. Oleh karenanya, vitamin akan mereduksi fenomena browning tadi. Lalu zat pengatur tumbuh, komponen yang keempat pada media yang biasanya digunakan adalah auksin dan sitokinin. Auksin diberikan untuk merangsang pertumbuhan kalus. Nah, ini levelnya tergantung dari bagian dan jenis tanaman. Secara alami, auksin terdapat pada tanaman, yaitu berupa inoacetic acid, sedangkan 2,4-D dan NAA itu merupakan auksin yang dibuat oleh manusia. Nah, pengaruh auksin terhadap pertumbuhan jaringan melalui dua cara. Yang pertama, menginduksi sekresi ion H keluar sel melalui dinding sel, lalu mempengaruhi metabolisme RNA yang
berarti metabolisme protein, membentuk protein. Nah, oksin yang sering digunakan itu ada 2,4-D, IAA, NAA, dan IBA. 2,4-D diketahui paling efektif untuk menginduksi pembelahan sel dan pembentukan kalus. Selain itu, NAA dan 2,4-D diyakini lebih stabil dibandingkan IAA, yaitu dia tidak mudah terurai oleh enzim yang dikeluarkan sel atau karena pemanasan saat sterilisasi dengan autoklav. IAA mudah rusak oleh cahaya dan oksidasi enzimatik. Jadi penyimpanan IAA ini harus di freezer dan ruang gelap. Lalu ZPT kedua yang harus ditambahkan pada media adalah sitokinin. Sangat penting fungsinya untuk pembelahan sel dan morfogenesis. Sejarahnya adalah kinetin diisolasi dari DNA ikan herring yang diautoklav dalam larutan asam oleh Profesor Cook untuk merangsang pembelahan sel dan diferensiasi sel. Selain dari auksin dan sitokinin, gibberellin juga kadang membantu morfogenesis tanaman. Nah, sitokinin yang biasa digunakan adalah kinetin, zeatin, 2-IP, BAP, dan benzyladenin. Yang paling efektif adalah zeatin, namun harganya sangat mahal. Ini sudah kita bahas tadi. Oke, lalu komponen kelima yang harus ada pada media adalah bahan pemadat. Paling banyak yang kita gunakan adalah agar yang mengandung kalsium, magnesium, kalium, dan natrium. Nah, keuntungan penggunaan agar, yang pertama untuk agar ini mampu membeku pada suhu 45 derajat dan cair pada suhu 100 derajat. Tidak dicerna oleh enzim tanaman. Oleh karenanya, bahan pemadat media ini tidak mempengaruhi metabolisme yang ada pada tumbuhan. Tidak bereaksi dengan penyusun media yang lain. Nah, umumnya konsentrasi agar yang kita tambahkan antara 0,1 sampai 1%. Konsentrasi agar yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi difusi persenyawaan dari dan ke eksplan karena teksturnya sangat padat sehingga makro dan mikro suhara tadi tidak terserap dengan baik. Oleh karenanya, konsentrasi yang tepat adalah 0,1 hingga 1%. Tergantung dari jenis agarnya juga. Kemudian komponen yang ke-6 yang ini opsional bisa ditambah atau tidak adalah pelengkap organik. Nah, air kelapa dapat digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan yang baik. Auksin tertentu dan air kelapa dapat bersifat sinergis. Contohnya adalah NAA dengan air kelapa. NAA dari golongan auksin. Nah, kandungan air kelapa atau pelengkap organik ini berupa asam amino, asam organik, asam nukleot, purin, gula, alkohol, dan ZPT. Nah, ZPT yang terdapat dalam air kelapa ini zeatin secara alami, terus diphenylurea ribofuranosil zeatin. Selain dari air kelapa, pelengkap organik yang lain adalah kasein hidrolisat sebagai asam amino yang murah dan dapat dicari dengan gampang. Digunakan dalam media yang tidak mengandung ion amonium. Nah, konsentrasinya adalah 200 mg per liter. Dapat memperbaiki pertumbuhan kalus. Pelengkap organik lain adalah ekstrak ragi yang digunakan pada awal sejarah kultur jaringan tanaman oleh White dan Robbins. Konsentrasinya 0,5 sampai 2 gram per liter. Tomat, ekstrak pisang, dan kentang merupakan pelengkap organik lain yang mengandung sumber gula, vitamin, dan zat pengatur tumbuh. Nah, penggunaannya dihindarkan karena tidak spesifik, dan hasilnya diperoleh karena tidak dapat diulang kembali untuk jus tomat, ekstrak pisang, dan kentang ini. Lalu ada pelengkap organik lain yang kita gunakan adalah arang aktif. Arang yang sudah dipanaskan dengan uap atau pasteurisasi bersifat adsorpsi dan sangat kuat. Dapat ditambahkan ke dalam media pada berbagai tahap pertumbuhan kultur. Kita tambahkan pada media inisiasi, media regenerasi, maupun media perakaran. Nah, fungsi dari arang aktif ini adalah mengabsorpsi senyawa toksik. Contohnya fenol, yang tadi saya bilang bahwa terjadi pelukaan pada eksplan, maka senyawa fenol akan muncul, sehingga arang aktif ini bisa menyerap senyawa beracun tadi. Kalau tidak, tanaman atau eksplan kita akan mati. Lalu juga mengandung ZPT dan merangsang perakaran dengan mengurangi tingkat cahaya. Jadi kalau kita tambahkan arang aktif pada media, maka media kita akan berwarna hitam. Nah, berwarna hitam ini berarti
tingkat cahaya yang masuk ke bagian eksplan akan berkurang, sehingga akan merangsang pertumbuhan akar dan bagian tanaman yang lain. Oke. Lalu pH media harus diatur agar tidak mengganggu fungsi membran sel dan pH sitoplasma. Nah, pH yang baik adalah agak sedikit asam, 5,5 sampai 5,8 untuk membuat media. Nah, ini ya, biasanya berkisar antara 4,8 sampai 5,6 dan perlu dipertahankan tidak berubah selama media digunakan. Jika kita membuat media, maka pH-nya terlalu asam atau terlalu basah, maka bisa kita atur dengan menambahkan NaOH atau HCl. NaOH jika medianya terlalu masam, maka kita tambahkan NaOH akan menjadi basah. Sebaliknya, jika medianya terlalu basah, kita tambahkan HCl, asam klorida, maka pH medianya akan berkurang ya, atau masam. Oke, tadi sudah kita jelaskan tentang garam anorganik, tentang vitamin, tentang ZPT, tentang dan lain-lain. Maka yang paling penting adalah kita membuat larutan stok, karena semua itu, yang garam anorganik dan yang lainnya, biasanya dalam bentuk butir atau powder. Jadi perlu kita larutkan. Nah, garam anorganik dan zat organik tadi dapat dibuat dalam bentuk larutan stok yang kemudian kita simpan ke lemari es. Larutan stok adalah larutan dalam bentuk pekat, biasanya 100 kali konsentrasi. Nah, larutan stok makro dibuat dalam kelompok yang terdiri dari borosnya kimia. Nanti jika kita membutuhkan, tinggal kita encerkan sesuai konsentrasi yang kita butuhkan. Yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan larutan stok ada dua. Yang pertama, larutan stok yang terlalu pekat akan mengalami pengendapan pada waktu disimpan, sehingga perlu dilakukan pemanasan dulu sebelum dipakai. Jadi jika kita menyimpan larutan stok, maka saat dipakai, lihat dulu ada endapan atau tidak. Jika ada endapan, maka bisa kita goyangkan, goncang, atau tidak mempan, maka kita panaskan. Nah, jika terdapat butir-butir hijau atau serabut-serabut putih, maka larutan stok itu sudah terkontaminasi mikroorganisme dan tidak bisa kita gunakan kembali. Nah, ini komposisi media yang sudah tadi kita jelaskan. Ada media MS, media white, Gambok, Nitz, Polar, Schenck-Hildebrandt, Nitz, Feulenbach, dan Smith, dan Knopp. Nah, ini ada komponennya dari magnesium hingga H2SO4. Sekalian lihat nanti berapa konsentrasi masing-masing media dan apakah misal MgSO4 ada di semua media. Na2SO4 tidak di semua media. Nah, seperti itu. Jadi, itulah yang menyebabkan misalnya white untuk kultur apa, gambok untuk kultur apa, karena konsentrasi atau jenis komponennya tidak sama. Sekian materi hari ini tentang pembuatan media kultur jaringan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ke forum diskusi di e-learning. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.